Amitabha, Caan. Selamat pagi semuanya. Kembali status hari ini ya. Mata lahir di hati untuk mengamati diri sendiri. Pertahankan mulut di dalam hati dan komentari diri sendiri. Telinga mendengar hati, memahami diri sendiri. Praktek tidak mengomentari orang lain, sebaliknya mengoreksi diri sendiri dengan hati Anda. Setiap orang memiliki mata, hati, dan telinga. Mata, hati, dan telinga merupakan anggota tubuh yang sangat penting. Dengan mata kita bisa melihat semua. Kita dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan mudah. Dengan mata kita bisa juga berbicara. Entah itu kita lagi bahagia, sedih, marah, capek, dan sebagainya. Tanpa kita sadari ya, perbuatan baik maupun gak baik itu juga bisa dimulai dari mata. Kita sekarang lebih sering melihat kehidupan dunia ini lewat medsos, lewat lihat berita, lewat HP. Ya, kalau berita atau YouTube yang kita lihat itu bagus, bisa menjadi motivasi untuk kita. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lihat berita atau YouTube itu nggak bagus, maka juga bisa menjadikan seseorang hancur atau rusak. Maka pakailah mata dengan hati kita. Jangan terus-menerus memakai mata kita untuk melihat keluar, tapi pakailah mata kita untuk melihat ke dalam, ke diri kita sendiri. Pandangan benar merupakan salah satu jalan untuk hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih bahagia. Apa itu mulut juga harus tumbuh di hati? Kenapa? Supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang positif. Karena ada peribahasa ya, ingat, mulutmu adalah harimaumu. Dengan ucapan yang keluar dari mulut seseorang dapat membuat seseorang itu sukses, tapi juga dapat mematikan. Dengan ucapan bisa menjadikan sukses, meskipun hanya dengan kita memberikan kata-kata "Ciao" atau "kamu pasti bisa". Seseorang akan menjadi bangkit untuk mencapai kesuksesannya. Tetapi ada juga dengan perkataan membuat seseorang itu menjadi down. Contoh ya, beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 ya, waktu itu bulan Januari ya, kurang lebih 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun lebih lah ya. Waktu itu saya masih di Taiwan. Saya divonis oleh dokter kalau saya ada tumor di perut dan diharuskan operasi. Karena gak ada jalan lain. Karena waktu itu saya merasakan sakit yang sangat di perut.
Perkataan dokter itu ya waktu itu sempat membuat saya down beberapa hari. Untung hanya beberapa hari ya. Tapi waktu itu ada satu teman, dia memberi semangat sama saya. Cayo, pasti ada jalan untuk kesembuhan. Jangan putus asa. Perkataan dokter enggak harus, dokter bukan yang berkuasa. Kita bisa sembuh. Nah, dari situ saya bangkit. Saya percaya. Karena saya minum obat aja susah. Saya paling gak suka ke dokter. Apalagi operasi. Aduh, saya udah takut banget. Saya bangkit, saya percaya tanpa operasi saya akan sembuh. Saya terus semangat. Dengan iman, saya terus berdoa mohon pengampunan kepada yang berkuasa. Omitofo ya. Pas 1 bulan kemudian, saya kontrol balik ke dokter untuk check up ya. Ternyata tumor yang di perut saya itu ada 2 loh. Dan kedua-duanya itu hilang. Dokternya sendiri bingung, dia tanya, saya minum obat apa? Karena pada waktu itu dokter itu gak memberi obat apapun. Saya cuma bilang apa? Dokter gak kasih saya obat. Saya juga gak minum obat apa-apa lah. Tapi saya percaya. Saya berdoa pada yang berkuasa, saya mohon pengampunan. Dan doa saya pun terkabul. Dokter itu bilang ini suatu mukjizat. Nah, hingga saat ini pun tumor itu tidak ada lagi di tubuh saya. Dan tumor itu perginya kemana saya juga gak tahu. Demikian juga hal-hal yang lain ya. Dengan komentar-komentar yang sering kita lihat di medsos lagi. Komentar-komentar yang merupakan hujatan atau provokator. Makanya saya gak pernah mau nonton TV. Apalagi nonton berita-berita yang semacam itu ya. Hujatan atau provokator juga bisa menjadikan seseorang, bahkan negara atau dunia ini menjadi kacau. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, alangkah baiknya bila kita pakai juga dengan hati dan perasaan. Juga alangkah baiknya bila mulut itu kita pakai untuk mengomentari diri kita sendiri. Demikian juga dengan telinga ya. Jangan hanya mendengar dari luar. Kalau orang yang sudah berumah tangga ya, kalau sebelum married ya, pesan saya nih, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, pakai mulut untuk mengerti pasangan lebih lanjut. Tetapi begitu kalian sudah married, sudah berumah tangga, maka ingat, tutup mata sebelah, tutup telinga sebelah, tutup mulut. Banyak rumah tangga sekarang yang berantakan, perceraian di mana-mana. Kenapa? Karena mereka setelah berumah tangga, mereka buka mata-mata lebih banyak.
Mereka lebih bawel dan mereka lebih suka mendengar gosip-gosip yang di luar tentang pasangannya, sehingga berantakan rumah tangga mereka. Dengarlah suara hati kita. Suara hati yang paling dalam untuk memahami diri kita sendiri. Saya yakin kok setiap orang pada dasarnya itu adalah baik. Setiap orang memiliki bibit baik ini. Maka di setiap keheningan kita dapat benar-benar mendengar suara hati kita. Suara hati kita, suara hati kecil yang paling dalam untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Pakailah setiap hari untuk merenung, untuk meditasi, untuk lebih melihat ke dalam diri kita sendiri. Dari situ kita akan hidup lebih baik, kita akan menjadi bahagia. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah buat kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Amitopo.